Dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya, uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakhil. Dalam tafsir Al-Marawi jilid 4, Mustafa Al-Marawi menjelaskan, bakhil adalah tidak mau menunaikan zakat dan enggan mengeluarkan harta di jalan Allah. Sebagai contoh, dia mempunyai kemampuan untuk membayar zakat, tapi dia tahan atau tidak menunaikannya. Atau dia seorang yang memiliki banyak harta, tapi manakala datang fakir miskin untuk meminta haknya, justru tidak dia beri. Bakhil adalah sifat yang tercela, karena sifat ini terlahir dari godaan syaitan. Bakhil dijadikan oleh syaitan sebagai jalan untuk menuju ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qila ya Rasulullah ma hiya? Qala asyirku billah wa syuhu wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumus zahf wa qanful musana al-ghafilatil mu'minat. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 kehancuran yang dapat menimpa kalian. Lalu sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, menyekutukan Allah, kikir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuding zina wanita yang suci. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian, bahaya perilaku bakhil yang pertama adalah mengakibatkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu lebih baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Imran ayat 180. Yang kedua, perilaku bakhil menjadikan kita terpedaya dengan tipu daya syaitan. Kemudian perilaku bakhil merupakan penghalang masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah hubbun wala bakhilun wasayyi'ul milkah. Artinya, tidak akan masuk surga orang-orang yang menipu, bakhil atau kikir, dan orang-orang yang buruk mengurus miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian, perilaku bakhil menjadikan rizki menjadi sempit. Rasulullah SAW bersabda, an Asma'a radhiyallahu anha qalat qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqi fayuqi alaik. Artinya, dari Asma radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezeki. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir, perilaku bakhil merupakan sumber malapetaka kemanusiaan. Maka dari itu, marilah kita menghindari perilaku bakhil dengan cara meyakini bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Yang kedua, banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan yang terakhir, dengan memohon perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil atau kikir, yaitu dengan membaca doa,
Allahumma qini syuha nafsi waj'alni minal muflihin.